Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, teman-teman. Dalam video kali ini saya akan membahas sebuah 3 rumus sekaligus ya. 3 rumus ini ketiganya mempunyai keterkaitan satu sama lain. Adapun fungsi-fungsinya yaitu untuk mengubah huruf besar atau kapital menjadi kecil atau sebaliknya, dan mengubah di setiap kata itu menjadi huruf besar dan yang lain huruf kecil. Nah, masing-masing rumus itu yang ada di Excel antara lain yaitu upper yaitu fungsi yang digunakan. Saya jelaskan di sini, sudah saya tulis deskripsinya. Upper itu rumus yang digunakan untuk merubah format huruf tulisan dari kecil ke besar. Jadi ketika di sini ada tulisan Abdul Basit, A-nya nanti ditulis besar, B besar, D besar, U besar, L besar, dan seterusnya, semuanya menjadi huruf besar. Kemudian rumus yang kedua yaitu lower menjadi kecil, sebaliknya yaitu kalau awalnya acuannya hurufnya kecil, maka dibuat lower akan menjadi tetap kecil. Kemudian yang terakhir yaitu proper itu pengertiannya adalah rumus proper digunakan untuk mengapitalkan huruf pertama dari setiap kata dalam string teks dan membuat semua karakter lainnya dalam huruf kecil. Nanti jadi contohnya di kata Abdul Basit ini nanti A-nya besar, kemudian B-nya besar, Y-nya Y-nya besar, A-nya untuk Afandi A-nya besar. Langsung saja prakteknya ya, kita lihat dari struktur masing-masing rumus ketiganya ini. Pertama kita ke upper dulu, langsung kita tulis sama dengan upper seperti ini. Nah, susunannya adalah rumus ditulis upper, kemudian dikurung langsung teks yang menjadi sasarannya, yaitu sel yang menjadi sasarannya, yaitu misal kita gunakan ini, kita enter. Otomatis karena upper mengubah huruf besar, jadi semua karakternya menjadi besar ketika menggunakan rumus upper. Yang kedua yaitu lower, langsung lower, kita gunakan lower. Seakan-akan tidak ada perubahan karena sebenarnya ini mengubah ke huruf kecil dan tidak pandang awalnya apa. Kalau awalnya pun huruf kecil maka ya tetap akan dijadikan kecil. Dan yang ketiga adalah proper. Strukturnya semua sama, rumus kemudian langsung dikurung dengan teks yang menjadi sasaran seperti ini. Otomatis A, B, Y, A ini huruf besar karena berada di awal setiap kata. Kalau misal kita tidak pakai data acuan, misal pakai begini, apakah bisa? Nama channel saya misal seperti ini juga bisa. Ini pakai teks string ya, jadi tipe string karena string itu maksudnya teks langsung, itu harus ditandai dengan tanda petik 2. Kalau tidak begitu nanti itu dianggap sebuah rumus dalam Excel. Karena ini sudah ada data yang menjadi sasaran, kita tinggal langsung rujuk saja seperti ini di kolom di sel E3 seperti ini. Langsung kita tarik. Nah, seperti ini hasilnya dari gabungan 3 rumus upper, lower. Yang jelas upper mengubah huruf besar semua, entah ini awalnya besar atau kecil, yang jelas ini akan diubah menjadi huruf kapital semua. Kemudian yang kedua lower akan mengubah huruf kecil semua, tidak pandang yang depan ini berasal dari huruf kecil atau besar. Kemudian yang ketiga adalah proper yang jelas di setiap kata yang dibatasi oleh spasi nantinya akan diawali dengan huruf besar dan yang lain huruf kecil. Contoh ini Abdillah Muzakir A besar, M, kemudian Bandling ini B-nya besar, ABD A-nya besar, Malik Adoli. Nah, dari kesimpulan ketiga rumus ini teman-teman pastinya sudah bisa menarik sebuah kesimpulan ya. Intinya fungsi dari masing-masing ini kita bisa gunakan nantinya ketika mempunyai data yang banyak. Kemudian kita harus ditulis huruf besar semua atau sebaliknya, atau ada kombinasi huruf besar dan kecil.
Maka dari itu kita bisa gunakan dari rumus upper, lower, dan proper. Ketika kita membutuhkan yang lain ya nanti bisa dikombinasi mungkin dengan rumus mid atau left atau right seperti itu teman-teman. Ketika kita harus menulis berapa karakter di depan itu harus besar, terus berapa karakter itu harus kecil, seperti itu bisa kita gabungkan dengan rumus mid. Dari penjelasan singkat ini tentunya sudah bisa menarik kesimpulan ketiga rumus ini ya mungkin kalau saya pribadi jarang sih menggunakan karena lebih ke rumus-rumus yang melakukan perhitungan-perhitungan. Tapi semoga video ini dapat memberikan manfaat dan selamat menyaksikan video saya selanjutnya nantinya. Sampai jumpa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.